Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya bersama tim saya yang berjudul Global Warming dan Dampaknya pada Lingkungan Laut dan Pesisir, Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Lingkungan Siswa SMP di Kijang Kota. Penelitian ini merupakan penelitian unggulan Prodi 2024 Hibah Penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, untuk pertama, izinkan saya mengenalkan identitas dari tim peneliti dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah ketua, saya sendiri, Diasar Kiti. Anggota pertama itu ada Adam Fernando, SPD MPD. Anggota yang kedua, Yudi Pratama, MPD. Sebelum kami memaparkan hasil penelitian ini lebih lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah mendanai dan memfasilitasi sehingga penelitian ini bisa terlaksana hingga sampai pada tahap laporan akhir ini. Nah, baik, untuk pertama saya akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Seperti yang kita tahu bahwa yang namanya global warming itu adalah permasalahan global yang sudah dihadapi pada saat sekarang ini. Dan dampak paling buruk yang diakibatkan oleh global warming itu adalah climate change atau perubahan iklim. Nah, global warming ini sendiri secara garis besar itu disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran hutan dan lahan, penggunaan bahan bakar fosil, dan aktivitas industri. Global warming ini sendiri tentunya berdampak pada lingkungan laut dan pesisir karena seperti yang kita tahu bahwa bumi ini sendiri 70% itu terdiri dari perairan atau laut. Nah, karena global warming ini sendiri juga dampaknya sangat terasa bagi lingkungan laut dan daerah-daerah di tepi laut seperti kawasan pesisir, tentu hal itu secara tidak langsung menjadi concern atau perhatian, harus menjadi perhatian bagi siswa-siswa yang ada di daerah kepulauan. Nah, seperti siswa-siswa yang ada di daerah pesisir. Karena dampaknya itu sangat terasa sekali pada lingkungan laut dan pesisir, tentu siswa-siswa di kawasan kepulauan harus memiliki yang namanya pengetahuan terkait global warming, lalu juga harus memiliki sikap dan perilaku lingkungan yang baik terhadap menyikapi global warming dan dampaknya terhadap lingkungan laut dan pesisir. Nah, salah satunya untuk meningkatkan pengetahuan atau menginternalisasikan sikap dan perilaku lingkungan ini diantaranya melalui pendidikan. Spesifiknya itu bisa melalui pendidikan IPA. Sejauh mana sebenarnya pendidikan IPA itu sendiri atau pembelajaran IPA itu sendiri meningkatkan pengetahuan ataupun membentuk atau menanamkan sikap dan perilaku lingkungan berkaitan dengan global warming ini sendiri. Oleh karena itulah, tim peneliti ingin melakukan pengukuran terhadap sikap, terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku lingkungan siswa berkaitan dengan global warming dan dampaknya terhadap lingkungan laut dan pesisir. Jadi pengukuran pengetahuan sikap dan perilaku lingkungan ini sendiri menjadi solusi dari permasalahan dari penelitian ini. Nah, jenis penelitian ini sendiri yaitu penelitian deskriptif, kuantitatif. Lalu waktu dan tempat penelitian itu dilaksanakan pada April sampai November 2024 di SMP di kawasan Kijang Kota. Nah, kebetulan di kawasan Kijang Kota itu hanya ada dua SMP, yaitu SMP Negeri 1 Bintan dan SMP Negeri 2 Bintan. Nah, pemilihan kawasan Kijang Kota ini didasarkan pada lokasi Kijang Kota itu sendiri yang memang sangat berdekatan dengan wilayah laut. Nah, teknik pengumpulan data itu kita menggunakan tes dan kuesioner. Jadi tes ini untuk mengukur pengetahuan, kuesioner ini untuk mengukur sikap dan perilaku lingkungan. Lalu karena ini penelitian deskriptif, teknik analisis datanya itu sendiri juga menggunakan statistik deskriptif. Nah, berikut adalah roadmap penelitian
Jadi untuk penelitian ini sendiri berada pada tahun pertama dari rangkaian 3 tahun penelitian. Jadi penelitian ini berada pada tahun pertama, yaitu di tahap analisis pengetahuan, sikap dan perilaku lingkungan siswa yang berkaitan dengan global warming dan dampaknya terhadap lingkungan laut dan pesisir. Lalu untuk tahun kedua dan tahun ketiganya, berdasarkan hasil analisis ini, kita akan melakukan pengembangan ban ajar IPA berbasis global warming berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi dari analisis ini. Lalu setelah mengembangkan ban ajar, kita akan melakukan implementasi ban ajar tersebut ke dalam pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa dokumentasi penelitian, mulai dari dokumentasi saat kita survei, lalu dokumentasi saat pengumpulan data penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap variabel pengetahuan, sikap dan perilaku lingkungan, telah kita dapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, untuk pengetahuan itu sendiri, di sini ada 5 indikator. Nah, berdasarkan 5 indikator ini, indikator pertama itu pemahaman konsep global warming itu persentasenya cuma 42,98, itu kategorinya tidak baik. Lalu indikator kedua dan seterusnya seperti yang bisa dilihat pada screen. Jadi ini kategorinya hanya pada baik dan tidak baik saja. Kategori baik itu hanya ada pada pengetahuan tentang dampak global warming terhadap lingkungan laut dan kemampuan analisis dan evaluasi permasalahan terkait global warming pada lingkungan laut dan pesisir. Sedangkan 3 kategori lainnya itu berada pada kategori tidak baik. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya, ternyata untuk aspek pengetahuan ini, rata-rata capaian persentase pengetahuan siswa itu hanya pada 46,17%, dan ini kategorinya tidak baik. Maka di sini bisa kita lihat bahwa ada eh, permasalahan terkait pengetahuan siswa yang berkaitan dengan global warming. Nah, lalu untuk variabel berikutnya, ini untuk variabel sikap. Di sini ada 7 indikator sebagaimana yang bisa kita lihat bersama pada screen. Jadi di sini kategorinya itu hanya pada kategori sangat baik dan baik. Kategori baik itu hanya pada indikator ketiga, kelima, dan keenam. Dan indikator sangat baik itu ditunjukkan pada indikator pertama, kedua, dan keempat, dan ketujuh juga. Nah, ini kalau di antara 7 indikator ini, kalau kita cari rata-ratanya, ternyata didapatkan hasil sebesar 77,61%, di mana eh, besar persentase ini berada pada kategori sangat baik. Berarti di sini berbeda sangat dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan hasilnya itu berada pada kategori tidak baik, dan sikap ini berada pada kategori sangat sangat baik. Lalu eh, variabel berikutnya, variabel terakhir itu adalah di perilaku lingkungan. Nah, di perilaku lingkungan ini, jadi di sini hanya ada satu saja kata indikator. Dari 6 indikator ini hanya ada satu saja indikator yang berkategori tidak baik. Sedangkan 5 indikator lainnya itu berada pada kategori baik. Nah, kalau kita tentukan rata-ratanya, ternyata kita dapatkan rata-rata sebesar 56,42%, dan ini pada kategori baik. Sehingga dari sini kita bisa lihat ada keberagaman hasil penelitian dari ketiga indikator, dari ketiga variabel, pengetahuan dalam kategori tidak baik, lalu sikap dalam kategori sangat baik, dan perilaku lingkungan dalam kategori baik. Berarti di sini hasil-hasil ini bisa dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan. Nah, untuk mengatasi pengetahuan yang kurang baik ini, tentu pada penelitian lanjutan di tahun kedua, ajar seperti apa yang akan dikembangkan agar pengetahuan ini bisa berubah dari kategori tidak baik menjadi sangat baik. Nah, untuk sikapnya itu sendiri juga sudah berada pada kategori sangat baik. Tetapi kalau kita lihat persentasenya itu masih jauh dari yang namanya 100%. Berarti di sini masih ada juga beberapa aspek ataupun indikator yang poinnya itu tidak maksimal di sini. Ibaratnya sangat baik tetapi masih berada dalam kategori yang
nyaris bisa turun ke indikator di bawahnya. Sehingga hal ini juga menjadi perhatian eh, dari peneliti. Tentu ini ada permasalahan yang harus diatasi yang berkaitan dengan sikap berkaitan dengan global warming ini sendiri. Nah, begitu juga dengan perilaku lingkungan. Perilaku lingkungan sebenarnya untuk kategori baik saja sudah bagus, tetapi karena masalah global warming ini betul-betul masalah yang menjadi pusat perhatian dunia pada saat ini, dan juga dampaknya betul-betul terasa. Salah satunya itu iklim dan cuaca yang menjadi tidak menentu di berbagai dunia. Tentu kategori baik ini harus ditingkatkan menjadi kategori sangat baik, sehingga ini akan menjadi suatu hasil yang perlu ditindaklanjuti pada penelitian tahun kedua dan tahun ketiga gitu. Nah, ini juga mencerminkan bagaimana pembelajaran IPA dalam berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan maupun mengembangkan sikap dan perilaku lingkungan. Berarti uh, harus ada lagi inovasi ataupun hal-hal lain yang dilakukan melalui pembelajaran IPA agar siswa-siswa kita bisa memiliki pengetahuan yang baik, pengetahuan yang sangat baik, sikap dan perilaku lingkungan yang sangat baik juga berkaitan dengan eh, global warming serta dampaknya terhadap lingkungan laut dan pesisir. Bagaimanapun menjaga lingkungan laut dan pesisir itu adalah tanggung jawab kita bersama, apalagi bagi kita masyarakat yang tinggal di kawasan kepulauan ataupun kawasan pesisir. Nah, implikasi dari penelitian ini adalah melalui hasil pengukuran pengetahuan sikap dan perilaku lingkungan siswa terkait global warming dan dampaknya terhadap lingkungan laut dan pesisir, maka dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan. Seperti tadi pada pengetahuan yang hanya kategori tidak baik itu, ya. Jadi eh, melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian seperti mengembangkan bahan ajar yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan yang tadi itu, dan untuk menanamkan perilaku lingkungan yang tadi masih dalam kategori baik itu, dan meningkatkan lagi sikap yang meskipun udah kategori sangat baik tapi nilainya itu masih dikategorikan uh, rentang paling bawah gitu di uh, rentang nilai kategori sangat baik gitu. Jadi masih perlu juga melakukan peningkatan agar kategorinya sangat baik tapi skornya itu betul-betul tinggi gitu. Nah, jadi tindak lanjut yang dilakukan itu seperti mengembangkan bahan ajar yang sesuai dan menerapkannya dalam pembelajaran agar ketiga variabel pengukuran dalam penelitian ini dapat ditingkatkan hasilnya melalui penelitian lanjutan. Nah, berkaitan dengan penelitian yang telah kami lakukan, jadi kami sudah melakukan diseminasi itu pada Pasifik 2024 yang itu dilaksanakan pada 3 Oktober 2024. Jadi untuk hasil penelitian yang kami angkat juga hanya sebagian kecil dari hasil penelitian yang waktu itu telah dilaksanakan, yaitu berkaitan dengan pengembangan instrumennya itu. Jadi hasil dari uji validitas dan reliabilitas dari pengembangan instrumen pengukuran pengetahuan, sikap, dan perilaku lingkungan. Nah, ini ada bukti presentasinya. Jadi presentasi dilakukan oleh saya sendiri sebagai selaku ketua peneliti, dan eh, paper tersebut juga sudah terbit di proceeding yang sama dari konferensi yang sama, yaitu di Pacific 2024, yang itu diterbitkan oleh publisher Bio West of Conference. Ini suatu apa penerbit uh, proceeding publisher yang terindeks Scopus gitu. Jadi ini sudah terbit pada bulan Oktober yang lalu. Judulnya sebagaimana yang bisa dilihat pada layar, dan juga link akses untuk paper ini sendiri juga bisa dilihat uh, pada layar, di mana di sini saya melakukan screenshot terhadap link aksesnya dan juga tampilan depan dari paper yang telah terbit. Lalu manfaat dari penelitian ini sendiri, yang pertama tentunya mengetahui sejauh mana pendidikan IPA dalam menanamkan pengetahuan tentang global warming serta dampaknya terhadap lingkungan laut dan pesisir. Karena pembelajaran itu kan sekarang ditekankan pada pembelajaran yang kontekstual. Tentu saja dalam melakukan
pembelajaran yang berkaitan dengan global warming, karena kita berada di kawasan kepulauan, tentu global warming ini sendiri juga dikaitkan dengan lingkungan laut dan pesisir, di mana lingkungan laut dan pesisir ini adalah lingkungan yang didiami atau dijumpai oleh siswa di Kijang Kota itu dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu manfaat kedua yaitu mengetahui sejauh mana pendidikan IPA dalam menanamkan sikap terkait global warming serta dampaknya terhadap lingkungan laut dan pesisir. Lalu yang ketiga mengetahui sejauh mana pendidikan IPA dalam membentuk perilaku lingkungan terkait global warming serta dampaknya terhadap lingkungan laut dan pesisir. Mungkin sekian pemaparan hasil penelitian yang telah kami lakukan bersama tim. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.